Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Syarifuddin akan membahas dan akan membuat video edukasi tentang seni sebagai perubahan. Sedikit saya perjelas, kami di sini sebagai mahasiswa semester 3 program studi bimbingan agama seni Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dakwah. Jadi di sini kami akan memaparkan, akan membuat video nanti yang bentuknya sedikit banyak, itu konsepnya seperti orang podcast. Sebelum kita masuk ke bagian yang pertama dalam video yang menunjukkan seni sebagai perubahan, marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyelami tentang seni, juga keterkaitannya dengan psikologi dakwah, juga dengan bimbingan dakwah seni Islam. Seperti itu. Sekian dari kami. Langsung kita masuk ke bagian yang pertama. Berikut adalah kerangka video edukasi dengan tema seni sebagai perubahan. Seperti itu. Untuk bagian yang pertama adalah seniman sebagai penyuluh dalam lingkup sosial. Di sini saya sebagai penjawab atau yang memaparkan tentang apa itu poin-poin kami, dan juga di sebelah kanan saya ada pihak yang bertanya nanti. Mungkin bisa langsung saya lempar ke pihak yang bertanya apa yang jenengan tanyakan terkait bagian satu ini, yakni seniman sebagai penyuluh lingkup sosial. Oke. Pertanyaan saya itu Mas ya, yang pertama, apa sih konsep seni sebagai perubahan? Konsep seni sebagai perubahan, kita sedikit membahas tentang definisi seni itu sendiri, yakni seni adalah ekspresi kreatif manusia yang bisa digambarkan dari lewat sebuah tarian, lewat sebuah perilaku atau sikap, lukisan, gambaran, dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi seni sebagai alat perubahan di sini sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral, seperti itu. Spiritualitas dan sosial yang mampu mendorong individu atau kelompok untuk perubahan menjadi lebih baik. Dan dari definisi seni itu sendiri, ekspresi kita sebagai manusia itu menggambarkan apa? Yaitu dari kita menggambarkan dengan sikap atau sifat, tarian atau gambaran atau lukisan. Jadi seni sebagai perubahan di sini adalah ketika kita bisa memanfaatkan ekspresi seni kita itu sebagai perubahan diri kita untuk menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi di kemudian hari daripada dari sekarang. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa keterkaitan psikologi dakwah dan seni? Kalau keterkaitan psikologi dakwah dan seni ini ada dua keterkaitan. Yang pertama mempengaruhi emosi, juga yang kedua membentuk perilaku positif. Yang dimaksud dengan mempengaruhi emosi, bagaimana cara kita sebagai seniman, yaitu kita seniman di bidang musik, di bidang tarian atau dan sebagainya, ini bisa pesan kita sebagai seniman itu bisa diterima oleh si pendengar dengan baik. Nah, itu juga bisa meningkatkan penerimaan pesan dakwah lebih diterima melalui medium yang kreatif. Jadi bagaimana ketergantungan kita sebagai seniman untuk menyampaikan seni kita, kan seperti itu. Dengan berbagai teori yang kita sudah pelajari di psikologi dakwah, bahwa dakwah ini harus memiliki teori dan konsep. Jadi bagaimana teori dan konsep itu bisa mempengaruhi kita untuk menyampaikan pesan yang baik, terus juga nanti pendengar bisa menerima dengan cara baik. Yang kedua, membentuk perilaku positif. Kalau kita sudah mengirimkan pesan ke pendengar, ya kita sebagai seniman, pesan dakwah lebih diterima melalui kebaikan, melalui pengalaman estetik. Jadi kita juga dilihat sebagai seniman yang menyampaikan dakwah itu harus itu ya dilihat oleh mereka pendengar dari keindahan kita, dari sikap sifat itu estetika kita, seperti itu. Baik Mas Indra, selanjutnya yaitu apa sih relevansi seni dan legal bimbingan seni Islam? Kalau
salah satunya untuk terapi diri, seni sebagai terapi diri. Di sini dijelaskan PKI itu sendiri, seni digunakan untuk membantu individu mengekspresikan perasaan, mengatasi trauma atau mengembangkan potensi diri. Contoh seni itu sendiri, contoh seni yang ada relasi dengan hubungan seni Islam. Contohnya di sini ada kaligrafi Islam. Yang mana dari kaligrafi Islam yang notabene itu adalah sebuah lukisan memberikan membantu klien merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh yang kedua ada musik Islami, yang mana musik Islami sendiri ketika kita sebagai pendengar yang mendengarkan itu bisa mendapatkan ketenangan hati atau kedamaian batin dari musik Islami yang kita dengarkan. Terus yang ketiga, yang terakhir ini ada drama Islami. Yang dimaksud gimana? Mengilustrasikan cara mengatasi masalah sesuai ajaran agama. Jadi kita membuat video ataupun drama yang ada unsur Islam-Islamannya, juga kita dalam drama itu mengedukasi setiap individu untuk memecahkan masalah dalam garis besar sesuai dengan agama. Seperti itu. Baik, bismillah. Dengan tadi kita sudah membahas konsep seni, keterkaitan dakwah dan refleksi. Jadi untuk selanjutnya apa sih peran seni dalam merubah masyarakat? Kalau yang menurut saya ini bagian yang terpenting, seni sebagai kan judul kita sendiri yaitu seni sebagai perubahan. Di sini pertanyaannya peran seni dalam mengubah masyarakat. Dalam bagian satu kita memang membahas seni sebagai penyuluh dalam lingkup sosial. Di sini yang poin penting pendidikan moral dan spiritualitas. Contoh karya seni seperti film Islami, puisi atau seni pertunjukan dapat mendidik masyarakat dengan tujuan mengubah paradigma. Seni dapat melawan stigma atau pandangan negatif. Misalnya seni untuk memberdayakan perempuan atau melawan radikalisme. Yang kedua, ada poin meningkatkan kesadaran. Pemeran seni di sini kita sebagai seniman atau pemeran seni bertema sosial dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting dalam Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan toleransi. Jadi bagaimana kita sebagai seniman bisa menanam atau memegang teguh di dalam hati tentang pendidikan moral dan spiritualitas. Jadi bagaimana sekiranya kita sebagai seniman bisa mengubah hal negatif atau stigma yang terjadi di masyarakat, bisa kita rubah dengan karya-karya kita sebagai sikap atau sifat yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Mudarraf. Tadi penjelasan dengan itu sangat jelas dan sangat diterima oleh kami. Yang mungkin itu sedikit pengetahuan dari kita sebagai pengusung tema seni dalam perubahan. Mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari setiap individu kita masing-masing, karena setiap orang pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda. Bagaimana kelanjutan nantinya di bagian kedua, karena ini terdapat 4 bagian, kita akan nanti masuk ke bagian yang kedua. Jadi terus pantau video kami, dan akhir kata sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim.